Coba kita tes. Satu 11, satu panjang, depan satu pendek, satu ini satu, dua, 12, satu, dua, tiga, empat, lima, dua, satu panjang, 11, berarti tiga. Ini ada tiga masalah ya. Ada tiga 11 sensor speedo, 12 injektor, 52 sensor CKP. Apakah bisa diselesaikan dengan alat yang seadanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, ini ada garapan ya. Ini komplikasi Vario 125. Keluhan yang punya suruh nanganin. Pertamanya motornya nggak mau hidup, ternyata baterainya sekarang udah dibelikan baterai. Diselah mau kita cek, cuman tadi udah dicek, komplikasinya banyak ya. Ada 3 permasalahan yang terdeteksi dapat dilihat dari lampu milnya. Ada kode 11, 12 sama 52. Berarti itu ada di sensor speedometer, 12 tuh injektor dan 52 tuh CKP ya, atau sensor starter ACG nya. Ketika problem ini, apakah permasalahan ada di sensornya atau di jalur yang shoot atau gimana? Ini masih dalam pencarian, dan kita coba lihat cek kondisinya ya. Kita hidupkan. Ini udah di jumper juga sama yang punya standar satunya. Berarti ini tinggal di starter ya. Nggak mau. Coba kita selah. Setelah motornya mau hidup, coba kita matikan. Tuh kedengaran kayak mau baru lampu milnya nyala, terus pil pumpnya kerja ya. Coba kita tekan tombol starter. Terdengar cuma cetik, berarti ini sudah sedikit saya lakukan penelusuran, tapi belum sempat lihat sensor CKP apakah dia ada trouble atau shoot di bagian sensor hall antara 3 kabel inti dari soket. Oke teman-teman, ini kita sama-sama belajar ya. Saya juga baru ingin memecahkan permasalahan ini ya. Jadi nanti ketika di lapangan saya menemukan kendala atau ada yang kurang benar dalam penyampaian saya mohon koreksinya. Ini coba kita bareng dan cari sama-sama ya. Kita coba cari sama-sama dan kita belajar sama-sama ya. Dari literatur yang saya baca bahwa
di CKP sendiri ada sensor hall ya. Ini yang untuk kasus yang 52 nya ya, sensor hall kebetulan udah saya buka. Sensor hall yang berfungsi dari antara ketiga aliran yang membaca kutub positif negatif. Dari sensor tersebut yang membolak-balikkan dinamo biar bisa bergerak melalui medan magnet yang dihasilkan dari hole-nya sensor CKP itu tadi. Ini apakah ada trouble? Kita coba belajar sama-sama. Saya juga masih awam tentang yang ini. Ini sebenarnya kasus seperti ini kalau umpamanya yang paling gampang tuh yang memiliki scanner ya teman-teman ya. Tapi bagi kita yang minim akan dana, yang belum bisa dan belum mampu untuk belikan alat yang bisa memantau aktivitas kendaraan ini untuk membuat pekerjaan kita lebih gampang, ya kita tetap harus tempuh jalur pencarian manual ya. Dan mudah-mudahan dengan literatur yang kita cari dari hasil yang kita temui di lapangan, yang mencari informasi dari informasi yang dapat kita cari di luar sana, kemungkinan ya saya berkeinginan keras untuk bisa menyelesaikan masalah ini walaupun tanpa bantuan scanner. Paling enggak kalau seperti di kendaraan Honda sendiri, paling enggak kita udah dikasih keringanan untuk dari pabrikan untuk kita bisa mengeksekusi sebuah masalah dari lewat indikator lampu yang mengisyaratkan pemberitahuan tentang penyakitnya. Di sini paling tidak di perusahaan sepeda motor sendiri udah memfasilitasi kita untuk bisa mendeteksi apa-apa aja yang bermasalah. Oke kawan, untuk langkah awal kita coba lakukan reset manual ya. Kita lakukan reset manual. Dengan ini kita berharap apakah dia ada shoot atau memang file sampah yang ditinggalkan. Ini kita coba ya, hidupin, kita reset manual ya, 3 detik, tekan, hidupkan. Oke, ini udah terhapus. Coba kita matikan. Ini kita matikan chamberannya, putuskan dulu, dan coba kita cek lagi. Kita ngeceknya, kita hidupkan motornya. Kalau coba kita starter, yang jelas nggak mau ya, karena sistemnya nggak kerja, pompanya nggak mau, berarti ada troubleshooting antara jalurnya. Kita coba bantu hidupkan, kita hidupkan di sela ya. Ternyata nggak mau. Oke, itu baru penghapusan data ya. Sekarang biar saya
karena saya nggak punya tripod, biar saya reset dulu semuanya dari ini tadi kan penghapusan data ya. Terus kita coba reset keseluruhannya, ECT, terus setting mode ya. Kita coba dulu, kita tempuh jalur itu dulu, apakah kendaraannya mau hidup. Saya skip dulu. Oke, ini udah saya reset manual, hapus datanya, reset ECT nya sama altitude, udah di setel altitude juga, settingan udah di mode 1, udah saya hidupkan tadi, tapi starternya tetap nggak mau, minta diserlah. Terus kita coba cek ini ya, tripomnya juga nggak dengung ya, jadi hidupnya mau disela. Oke, sekarang kita coba cek masihkah ada trouble. Kita coba jumper lagi. Oke, DLC disambungkan, kita cek lagi apakah memang ada trouble atau permasalahan lain. Coba kita cek lagi. Oke, sepertinya kosong. Berarti ini bukan nggak ada masalah ya teman-teman ya, masalah karena sebenarnya ini penghapusan data kan cuman untuk meninggalkan sisa riwayat yang udah pernah bermasalah ya, apakah dia tercabut atau karena konslet. Sebenarnya di salah satu wiringnya atau umpamanya ada yang bermasalah shoot atau gimana, paling enggak dia pasti terdeteksi lagi ya di lampu milnya paling enggak, ataupun memangnya arus yang diantara sensor hall 3 kabel sama dia kan ada 6 kabel ya, ada pulser, ada 3 sensor hall dan massa, terus apa lagi ini arus 12 voltnya ya. Di sini ketika diantara ke 6 kabel ini ada yang trouble, ada yang shoot ke area body atau yang lainnya bersentuhan, itu tergantung dia bersentuhan sama apa ya. Di antara wiring tuh yang paling beresiko ketika dia nanti bisa berimbas ke ECU ya atau ECM ya. Oke, apakah DTC itu karena memang troubleshooting atau karena wiringnya atau kabelnya yang bermasalah, atau memang karena kotor akibat shoot yang diakibatkan oleh kotoran itu sendiri? Apakah memang bisa? Kita coba, kita buka magnetnya dulu. Ternyata sangat kotornya. Tuh. Ini teman-teman, sepertinya kejanggalan yang kita temui udah mulai tampak ya. Tuh, kelihatan. Pecah ya. Apakah memang dia diakibatkan itu sehingga jalurnya bermasalah, sehingga sensornya enggak berfungsi? Sini nih udah pecah. Kita coba bongkar, nanti saya tunjukkan. Saya skip lagi. Ini kita coba cek sensor hole-nya ya, apakah masih terbaca ke medan magnetnya. Kita coba di antara ketiga sensor hole ini. Ini ada sensor hole, ada tiga wiring ya, yang putih-putih untuk pembacaan ACG nya. Apakah sensor hole-nya terdeteksi di medan magnet? Kita coba. Ini kalau ada tes pen DC yang kita cek nih jalur negatif ya. Ini saya pakai LED, pakai wiring langsung ini ke positifnya baterai, dan ini untuk ke sensor hole nya pakai
jarum yang warna putih-putih ya, untuk cek sensor Hall. Kontak di on kan ya. Kita coba putar magnetnya. Oke, satunya lagi siklus putaran, dia ada yang mati, nanti ada yang hidup, ada yang mati, ada yang hidup di antara siklus pembacaan medan magnetnya. Oke, coba cek di pulsernya. Sepertinya semua terbaca. Matikan. Apakah cuma karena kotoran ya? Kita coba rakit aja kembali, nanti kita coba hidup. Ya, ini magnet udah saya rangkai kembali, tapi nyatanya masih nggak mau. Coba udah dihidupin nih kontaknya, ini kita nyala, masih juga nggak mau masuk. Coba kita, ini udah saya ke negatif, ini pakai bola lampu sein. Saya akan coba cek apakah jalurnya masuk ke hijaunya dari kabel merah kuning nih. Ini seharusnya dia ada ya, karena begitu di double tombolnya ditekan, ini arus 12 nya harus masuk nih ya ke hijau. Coba kita cek. Mana bolanya? Itu. Oke, tap. Udah cetik tapi nggak mau ya. Ini coba dari sini yang warna yang sama, merah kuning. Double lagi, masih sama. Kemungkinan ada korosi ya di daerah sekun, di box springnya. Oke, saya eksekusi dulu, saya cek, nanti baru saya bagikan lagi. Oke, ini baterainya udah saya buka. Ternyata benar teman-teman, ada, saya kasih penentangan tuh, ternyata soketnya, sekunnya lepas ya, sekunnya lepas ternyata.
Oke, kita rakit dulu. Apakah memang itu fake benar? Kita nanti bakal tunjukkan apakah mau nyala setelah dipasang. Oke teman-teman, udah kepasang baterainya dan sekunnya udah ditancapkan juga. Kita coba hidupin. Sepertinya mau nih. Oke teman-teman, ternyata benar. Ternyata sekun yang di kabel merah kuning yang bermasalah. Oke. Untuk pencarian ke 52 CKP sampai saat ini, tahap ini mungkin saya sendiri tadi nggak cek dari sini dulu sampai saya tebak ke sensor hole-nya atau CKP-nya. Ternyata dari box spring yang sekunnya, yang kabel kuning merah yang bermasalah ternyata ya, dan nggak nyampe ke ECU-nya. Oke, sepertinya untuk masalah 52 CKP, walaupun ini tadi di awal ada kode 52 CKP, seharusnya kan kalau 52 CKP ada troubleshooting di antara ketiga sensor. Tapi entah kenapa saya nggak berfeeling ke ECU, ke area ECU yang arus utamanya yang dari relay kaki 5-nya. Nggak saya ke situ dulu dikarenakan indikasinya 52 CKP. Soalnya kalau umpamanya dia nggak 52 CKP, soalnya kalau penyakit sekun putus ini biasanya nggak 52 CKP ya. Soalnya biasanya nggak kebaca. Tapi nggak tahu. Yun, mungkin saya berasumsi salah dikarenakan saya nggak punya scanner, cuman main ditebak-tebak aja. Jadi di sini mungkin jadi pelajaran juga bagi saya ya, biar nggak berasumsi bahwa setiap 52 CKP itu harus dicek di sensor hole-nya ya. Jadi untuk teman-teman bagi yang menemukan kasus yang sama, yang untuk ACG-nya, langkah baiknya dicek di bagian spring yang soket sekun kaki 5, relay kaki 5-nya di area sekun menuju ke ECU-nya. Karena di sini sendiri kan sistem kerjanya ada 3 fase, ini kan semuanya kutub positifnya bolak-balik teman-teman. Di sini minta ngasih sini, ini di sini juga ngasih sini. Sistem bolak-balik. Dan arus utamanya ini menunggu dari relay utama, relay kaki 5 yang ini. Dan tadi pas kita cek dari sini jalur ke sini sampai ke sini nggak nyampe. Dan sekarang alhamdulillah udah ketemu. Tinggal sekarang kita eksekusi di kode 12 sama kode 11. Ada permasalahan apa? Yang jelas ketika motor sudah dihidupin, saya cek lagi 52 CKP-nya hilang, 12-nya hilang, sama 11-nya hilang. Apakah hilang memang terus terhapus? Apakah cuma riwayat atau histori? Kalau memang cuma histori, berarti histori kerusakan sudah terhapus. Berarti permasalahan tapi belum ditangani di antara injektornya sama sensor speedometer. Oke, saya eksekusi aja sendiri dulu, nanti saya skip lagi. Kalau udah ketemu permasalahannya saya sharekan lagi. Untuk injektornya di sini ya teman-teman ya. Injektornya di sini. Indikasi kode 12 muncul biasanya ditimbulkan akibat troubleshooting atau wiringnya ada senggol bodi terlepas.
Umpamanya kita dalam posisi hidup atau kabel ini tercabut, itu bisa 12 juga, bisa kodenya nyimpan. Tapi apakah memang cuman riwayat pencabutan aja? Tapi biasanya ini riwayat pencabutan. Soalnya motornya nggak masalah, cuman dia ada berebut ya. Cuman berebutnya biasanya indikasinya di area pilpom sama injektor. Enggak, ya minim sih kalau di area kelistrikan. Seperti di standar 1. Soalnya di standar satunya udah dicamperin juga. Sebenarnya ini tahapnya masih lama ya, karena permasalahannya kompleks. Kita nggak cuma nangani CKP-nya 52 CKP atau starter ACG-nya, nggak cuma nangani itu, tapi ada di 2 sensor itu yang harus kita selesaikan juga. Oke, saya skip dulu, nanti udah ketemu permasalahannya saya sharingkan lagi ya teman-teman. Ini lanjut lagi, kita cek. Ternyata di yang kode 11 tadi di sensor speedometernya ini teman-teman, sepertinya ini udah pernah terputus. Ini baru mau diisolasi, tinggal satu lagi. Di sini ternyata terputus di sensor speedo. Udah fix ketemu, permasalahannya udah ketemu ya berarti. Terus kalau injektor sendiri kemungkinan ada histori pernah pencabutan terus tapi belum ada di reset. Jadi kemungkinan itu, soalnya saya cek ke jalur yang kode 12 ke injektornya, sepertinya nggak ada masalah ya. Jadi sebenarnya permasalahannya udah clear. Jadi komplikasi tentang permasalahannya udah nemu semua, jadi tinggal ngerapikan aja, dan semua sebenarnya udah berfungsi ya. Cuman itu standar satunya, nanti tinggal kemungkinan switchnya rusak, jadi tinggal nunggu keputusan dari yang punya apakah mau diperbaiki, diganti atau gimana, atau memang dijumper gitu aja. Sekarang sepertinya udah bagus. Dan di sini sepertinya ada mengalami agak ngadat, kemungkinan besar di area pilpomnya atau di throttle bodinya ya. Ini tinggal dilakukan pembersihan aja, kemungkinan udah beres. Kemungkinan juga pompanya udah mulai lemah, bisa jadi karena ini sebenarnya troubleshooting tentang masalah kelistrikan, kita nggak share bagian itu untuk masalah pompanya. Oke, sepertinya dari kesimpulan yang telah kita tangani pada kali ini, udah nemu ya permasalahannya tentang masalah starter yang nggak fungsi tadi, sama ya semua jalur-jalur yang berhubungan dengan ACG, terus sama ke itu sensor kode 11 tadi, sensor speedometernya. Ya ini cuma sekedar pelajaran bagi saya sendiri ya teman-teman ya, untuk kayak nanti bisa nemuin kendala yang sama, kita bisa lihat. Oke teman-teman, sepertinya akan saya akhiri, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Dari kesimpulan yang dapat dipetik kali ini memang ya pelajaran bagi saya sendiri ya. Ya, dengan minimnya fasilitas yang belum mampu ya teman-teman ya. Mohon teman-teman bisa bantu ya, bisa agar saya cepat, doakan belikan fasilitas yang mendukung ya, seperti scanner gitu ya, bisa jadi ya paling enggak referensinya lebih mudah untuk mengeksekusi suatu permasalahan. Itu aja sih fungsinya dari scanner. Tapi tetap masalah
pencarian masalah di lapangan sendiri itu pembongkaran atau gimana itu tetap ada, cuman untuk mengeksekusi suatu permasalahan itu akan lebih mudah. Oke teman-teman, dengan seadanya dan apa unek-unek yang sudah saya sampaikan ini, kalau jika ada kesalahan dari yang saya jabarkan dan ucapan saya, mohon dikoreksi di kolom komentar, dan mohon masukannya, like, komen, dan dukungan teman-teman saya tunggu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.